Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sini? Saya cari-cari kamu, ternyata kamu di sini. Di mana kamu berada sekarang? Ternyata kamu di gudang seperti ini. Emang kenapa? Emang kenapa? Lah, Cari masalah aja. kamu jangan sampai merekrut murid-murid lagi. Itu bukan urusan kamu. Ini aku lagi nerawang, ada penghuni di sana itu. Benar, para Aku sahabat. mau masukkan ke badanmu. Benar, para sahabat. Ini dukun-dukun, bener-bener dukun gila ini. Itu si Acil sama si Pohang, murid kamu, Bahis. Yang kenapa? Selalu mengganggu saya. Itu perintah kamu ternyata. Itu maunya dia. Jangan diganggu dia. Dia lagi nyoba ilmu dari saya itu. Wah, enak. Macam-macam. Enak benar kau ngomong seperti itu. Udahlah, kamu jangan bikin kegaduhan. Murid-murid kamu harus segera tobat. Itu mau pindah itu. Biarin, para sahabat. udah terjadi, biar terjadi itu. Itu udah maunya sendiri itu. Ini mau ngapain? Itu penghuni itu. Kenapa? Dia kayaknya mau menyerang saya, para sahabat. Gudang sini itu. Ini gudang kosong udah lama puluhan. Penampilannya seperti ini. Ratusan tahun ini. Lihat, para sahabat, penampilan seperti ini, tapi kelakuannya benar-benar dia nggak menyerikan seorang sosok dukun, tapi kesaktiannya lebih dari dukun ini. Kita harus hati-hati. Baru segitu gangguin saya itu kamu. Sakti benar dia, para sahabat. Ilmumu belum cukup. Minggir. Minggir. Cari ilmu yang jauh sana, guru. Siapa gurumu? Saya tidak. Jangan ganggu saya. Meski saya mati di sini, meski saya harus ditanam di sini, saya tidak akan gentar menghadapi kamu, Bahis. Begitu. Iyalah. Coba ilmu nih. Terima. Bagus juga ilmunya. Kau ini santai duduk. Lain kali datang lagi nggak apa-apa. Saya belum siap. Saya lagi anuin ini nih, penghuni gudang ini. Jangan ganggu kesibukan saya. Kita lihat sih. Tidak. Awas, para sahabat. Kuat banget dia. Aura tenaga dalamnya. Tangkap. Kuat juga ya. Saya ingatkan lagi. Kau jangan selalu mempengaruhi si Gondrong, si Acil. Paham itu? Anak kecil itu udah cukup ilmunya. Jangan macam-macam. Itu udah saya serahkan semua ilmuku. Aku turunin. Begitu para sahabat. Dia ternyata sudah menurunkan ilmunya pada si Acil itu. Pantasan si Acil itu makin beringas sama si Pohang itu ya para sahabat. Jadi, saya datang ke sini hanya memperingati kamu saja, Mbak. Tolong jangan pengaruhi mereka lagi. Kasihan mereka. Itu urusan dia. Sendiri. Sahabat. Bagaimana ini? Pergi kau. Pergi. Oke, tapi ingat sekali lagi. Ya. Kalau masih si Acil, si Pohang, si Gondrong itu masih berkeliaran, masih brutal, masih mengganggu orang-orang, jangan salahkan saya kalau semua saya kalian lumpuhkan. Ya, terserah kamu. Oke. Mungkin di lain kesempatan saya akan mencabut lato-latonya ini, dukun geblek ini. Para sahabat, oke, kita pergi aja, nggak ada gunanya. Dia mumpung kita juga lagi
Udah pergi, jangan Oke. banyak omong. Pergi. Oke, saya pergi, tapi ingat sekali lagi, kau. Kali kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita tempur di pinggir sungai. Tunggu saya. Oke, para sahabat, dia mau bertempur dengan saya di pinggir sungai. Kita ikuti janji dia. Oke, para sahabat, ayo kita cabut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat subscriber dan spesial, kita pergi aja. Dukunnya udah hilang, entah kemana. Jadi kita akan punya perjanjian dengan Mbah Is itu di pinggir sungai untuk duel 1 lawan 1. Gak apa-apa saya jabanin, ya, gak apa-apa saya jabanin karena si Mbah Is itu sangat sakti sekali, sehingga kita harus hati-hati melawannya. Kita harus waspada, kita harus selalu punya strategi menghadapi orang-orang seperti itu. Yang saya sayangkan, kenapa si Acil ini selalu manut sama dia, meskipun dia ada meskipun dia selalu dibohongi sama dukun tersebut. Jadi kita akan nanti penuhi janji Mbah Is. Dia ngajak duel dengan saya, para sahabat, di pinggir bantaran kali. Tapi saya tidak takut sedikit pun, tidak gentar akan saya hadapi itu yang namanya sosok Mbah Is. Mudah-mudahan datang semua sama murid-muridnya, biar kita sekalian tobatkan di sana. Seperti itu para sahabat. Jadi untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official dimanapun berada, saya tetap minta doa dan dukungannya dari semua para sahabat, karena ini adalah langkah-langkah awal mula saya berjalan untuk mengurangi kejoliman seperti itu, ya para sahabat. Untuk itu para sahabat subscriber Bos Dacil Official, kita harus menyusun strategi bersama kameramen saya, Rian Simatupang. Jadi saya akan coba bagaimana memberikan edukasi, memberikan penjelasan, pemahaman untuk bisa meninggalkan ilmu-ilmu kotor seperti yang dipegang sama Mbah Is itu. Sehingga murid-muridnya si Acil, si Gondrong, sama ada apa itu? Padahal sosok Mbah Isnya udah nggak ada nih, para sahabat, udah nggak ada. Sosok Mbah Isnya udah nggak ada, hilang. Nah, tadi dia di sini duduk, dia hilang begitu saja. Saya juga nggak tahu kemana dia hilangnya. Oh, suara-suaranya ada itu. Coba kita cari ke bantaran kali. Kagak ada di sini. Inilah para dukun dan preman ini senangnya ke tempat seperti ini, para sahabat. Jadi, waduh, ini sangat seram sekali ya. Kita hati-hati. Ini gudang serem sekali, para sahabat. Lihat. Emang benar, para preman itu suka senangnya seperti yang kayak gini. Wah. Takut sekali saya juga ini. Para sahabat subscriber Bos Dacil Official, janji-janji yang membuat Mbah Is supaya kapok, supaya gimana, kita akan tepati, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal kebrutalan yang disebabkan oleh si Acil, si Gondrong, si Pohang itu murid-muridnya, para sahabat ya. Jadi kita akan lihat nanti bagaimana si Mbah Is itu ketika sudah tidak ada murid-muridnya, kita arahkan ke jalan yang baik. Dia mau ngomong apa, para sahabat? Mungkin Mbah Is karena kuat itu karena dukungan dari masanya, dukungan dari anak-anak buahnya sangat kuat sekali, seperti itu para sahabat. Untuk itu para sahabat tetap setia terhadap channel Bos Dacil Official. Silahkan channel Bos Dacil Official supaya berkembang, di subscribe, di like, di komen, serta di share sebanyak mungkin. Karena walaupun ini hanya kita sesingkat ini cerita dengan Mbah Is tadi, tapi dia sangat luar biasa. Kesaktian mandragunanya tiada tara. Seperti itu para sahabat ya. Jadi gimana pun caranya kita ini harus bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Mbah Is. Seperti itu para sahabat. Nah, jadi untuk hal-hal yang sepele itu kita tidak menyepelekan.
bahwa mungkin Mbah Is itu serius dengan kita. Mbah Is itu sangat benci terhadap kita, sangat benci terhadap kita karena dia selalu diganggu sama kita. Padahal kita tidak mengganggu, kita ingin menertibkan, kita ingin menasihati, kita ingin memperingati bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu salah. Seperti itu para sahabat ya. Jadi saya dari semalam saya merenung bagaimana harus bisa menemukan sosoknya Mbah Is ini. Alhamdulillah saya ketemu tadi. Dia itu penampilannya begitu, pakai celana pendek, pakai kaos, pakai topi. Dia nggak mencirikan sosok seorang dukun para sahabat. Tapi jangan salah, ternyata orang seperti itulah orang yang sangat berbahaya. Dia bisa menyelinap ke semua kalangan. Padahal dia itu menyusun visi misi. Seperti itu para sahabat. Jadi kita sekali lagi tidak boleh gentar, tidak boleh takut, tidak boleh pesimis, tidak boleh pudar, tidak boleh kaget. Seperti itu para sahabat. Tetap kita harus waspada. Tetap kita harus bisa menyikapi dengan bijak bahwa kegiatan-kegiatan itu sangat berkah sekali. Nah, kameramen kan di sini nih sosok Mbah Is ya. Tapi dia nggak tahu kemana. Kita cobakan ini. Emang enak nih tempatnya seperti ini. Adem, duduk seperti ini. Ini biasanya mereka bawa-bawa cewek, bawa-bawa apa di sini dipakai di ininya gitu kan. Ini emang gudang terbengkalai ya para sahabat ya. Gudang terbengkalai sehingga auranya juga lain. Dia ini bisa minah-minahkan sosok makhluk gaib di sini. Bisa taruh sanad sini namanya dukun ya. Tadi juga udah dia mau mencoba, tapi saya gagalkan karena apa ya? Ini akan membuat makin aura mistisnya makin kental. Jadi kita harus stop, kita harus cegah. Kalau bisa kita cegah, ya. Tapi dia ini, saya tadinya mau ngobrol, mau nasihati, ternyata dia kekeh angkuh. Dia ingin melawan saya. Dia ingin nyoba kesaktian saya, padahal saya tidak sakti. Saya cuma punya tekad, punya kegigihan yang kuat untuk menghadapi dia. Tapi dianggapnya saya berilmu. Saya tidak berilmu para sahabat ya. Cuma saya punya semangat aja itu. Dan doa dari para sahabat subscriber Busdacil Official. Alhamdulillahnya Mbah Is juga sosok dukun itu dia kalau bergaul dengan semua kalangan masuk, sehingga itu yang kita takutkan. Dia merekrut satu persatu, memperbanyak anak buahnya. Demi apa? Demi kepentingan dia. Nanti anak buahnya suruh kerja rodi, kerja apa, dipaksa sama dia, setor ke dia, ya kan? Cari-cari cewek-cewek gitu kan, pesta-pesta. Mereka itu seperti itu dukun. Tapi kan kelihatannya dia itu ngeyel, kelihatannya dia itu biasa aja, nggak takut, nggak serem, nggak menunjukkan seorang sosok dukun. Seperti para sahabat ya, saya salutnya sama Mbah Is. Politiknya jalan, akalnya jalan gitu kan, seperti para sahabat. Jadi kita akan coba kasih peringatan lagi anak-anak buahnya. Tumben dia nggak dikawal sama anak-anak buahnya ya, mungkin anak buahnya lagi cari mangsa, cari modal, seperti itu ya. Oke, para sahabat subscriber Busdacil Official dimanapun berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Itu aja deh ya, saya subscriber Busdacil Official. Silahkan yang belum di-subscribe, subscribe channel Busdacil Official ini ya. Yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameramen, kita balik aja lah.